Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Mariamah. Saya mengajar di SMK Wikarya Karanganyar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pada LMS CGP 7, yaitu tentang diagram trapesium usia. Pada diagram trapesium usia yang sudah saya gambar, itu menjelaskan tentang diagram usia saya dari 0 tahun sampai sekarang sudah 41 tahun. Usia saya sekarang adalah 41 tahun. Saya masuk SD usia 7 tahun, kemudian lulus SD usia 12 tahun, lulus SMP usia 15 tahun, kemudian saya lulus SMA usia 18 tahun, kemudian saya kuliah mengambil jurusan pendidikan matematika, lulus usia 23 tahun, kemudian saya langsung melanjutkan kuliah S2 pendidikan matematika, tetapi gagal saya luluskan karena sesuatu hal. Kemudian saya kuliah lagi S2 jurusan teknologi pendidikan di universitas yang sama, kemudian saya lulus pada usia 31 tahun setelah saya menjadi guru, dan sekarang ini saya berusia 41 tahun, usia produktif ya. Kemudian usia pensiun saya nanti adalah usia 60 tahun. Pada diagram trapesium usia itu saya mengalami masa-masa yang momen-momen negatif, ada momen-momen positif. Momen-momen positif yang paling mengesankan untuk saya itu ketika saya sudah menjadi guru pada tahun 2007. Kemudian momen negatif yang sampai saat ini sangat terekam di benak saya itu adalah ketika saya duduk di bangku SMP ketika saya menjadi pelajar. Momen negatif yang pernah saya alami, momen negatif itu terjadi ketika pembelajaran. Fitnah oleh teman saya yang saat itu ingin mengalahkan saya dari prestasi, karena saya dulu kebetulan selalu juara satu. Kemudian teman saya ingin merebut kejuaraan itu tapi dengan cara yang tidak baik, sehingga saat itu saya difitnah dan saya dimarahi oleh guru saya dengan kata-kata yang luar biasa kasar menurut saya saat itu. Sampai dengan saat ini setelah menjadi guru, saya masih ingat betul momen-momen itu, sehingga ada dampak positif yang bisa saya ambil ketika someday saya menjadi seorang guru. Saya tidak akan melakukan hal tersebut. Saya tidak ingin memberikan bekas sayatan luka, meskipun kata-kata yang tidak baik terhadap murid-murid saya. Peran saya sebagai seorang guru sekarang ini adalah saya harus bisa menjadi penuntun. Guru harus bisa menuntun murid, menuntun siswa, membawa mereka menuju impiannya agar mereka mampu hidup di dalam masyarakat. Dampak emosi yang saya rasakan saat itu luar biasa ketika dimarahi. Siapa yang suka dimarahi? Kan nggak ada. Ketika dimarahi, padahal saya saat itu saya merasa tidak bersalah, itu saya luar biasa marah, saya luar biasa protes, saya luar biasa nangis keras saat itu. Akhirnya terkuat kebenaran bahwa ternyata memang saya tidak bersalah. Akhirnya masalah itu selesai dengan baik, kita saling memaafkan dan happy ending. Berikutnya adalah momen positif ya. Momen positif yang saya alami ini ketika saya sudah menjadi guru. Saya berusia 27 tahun. Saat itu baru marak-maraknya ada perlombaan karya ilmiah guru. Kemudian saya berusaha mengikutinya, saya mengikutinya dengan sepenuh hati. Saya betul-betul melaksanakan penelitian dan saya saat itu berhasil mendapatkan juara 1 tingkat Kabupaten Karanganyar, kemudian mewakili Karanganyar ke tingkat provinsi. Saya berhasil mendapatkan juara 1. Beberapa orang yang terlibat pada keberhasilan itu
dibantu murid-murid saya yang luar biasa kooperatif dalam proses penelitian sampai dengan finishing penelitian. Kemudian dampak emosi yang saya rasakan saat itu, saya merasa terharu sekali. Saya tidak menyangka kalau saya akan menjadi juara. Momen tersebut itu sangat berdampak sampai sekarang kepada saya, karena ketika sudah mendapatkan juara, mau tidak mau konsekuensinya harus berbagi. Peran saya sebagai seorang guru itu harus bisa menularkan apa yang sudah saya dapat kepada teman-teman saya, kepada teman sejawat, mensupport mereka untuk melakukan penelitian serupa sehingga mereka bisa sukses juga. Kemudian juga menularkan kepada murid-murid saya untuk melakukan penelitian sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima adalah inovatif. Peran seorang guru ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Yang kedua, bisa menggerakkan komunitas yang diikutinya. Bisa komunitas guru, komunitas sekolah, atau komunitas yang diikuti di lingkungan. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi coach bagi guru lain dengan catatan tanpa menggurui. Yang keempat, bisa mendorong kolaborasi antar guru sehingga bisa memberikan motivasi kepada guru-guru lain untuk selalu lebih berkembang, maju dan maju bersama-sama. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru yang baik harus bisa mencetak generasi pemimpin berikutnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga diagram trapesium usia dan nilai dan peran guru bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.